Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan membahas sedikit tentang stereotip, prasangka, dan diskriminasi. Yang pertama adalah stereotip adalah penilaian terhadap seseorang hanya berdasarkan persepsi terhadap kelompok di mana orang tersebut dapat dikategorikan. Stereotip merupakan jalan pintas pemikiran yang dilakukan secara intuitif oleh manusia untuk menyederhanakan hal-hal kompleks dan membantu dalam pengambilan keputusan secara cepat. Namun, stereotip dapat berupa prasangka positif dan juga negatif, dan kadang-kadang dijadikan alasan untuk melakukan tindakan diskriminatif. Sebagian beranggapan bahwa segala bentuk stereotip adalah negatif. Stereotip merupakan salah satu nilai yang menyebabkan salah kaprah, penilaian membabi buta ataupun tidak berdasar. Stereotip adalah konsep terhadap satu golongan berdasarkan prasangka yang subjektif yang dapat menyebabkan hambatan dalam suatu komunikasi antar budaya terhadap dengan perbedaan budaya itu sendiri. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari tema saya, yaitu prasangka. Definisi prasangka. Prasangka adalah sikap negatif terhadap anggota kelompok yang tertentu. Banyak orang yang membentuk dan memiliki prasangka karena dengan berprasangka dapat memainkan sebuah peran penting untuk melindungi atau meningkatkan konsep diri atau citra diri individu. Sedangkan menurut Myers pada tahun 2012 menyatakan prasangka adalah penilaian negatif yang telah dimiliki sebelum terhadap suatu kelompok. Sedangkan menurut Myers pada tahun 2012 menyatakan prasangka adalah penilaian negatif yang telah dimiliki sebelum terhadap satu kelompok dan masing-masing anggota kelompoknya. Inti dari prasangka adalah praduga berupa penilaian negatif mengenai suatu kelompok dan setiap individu dan anggotanya. Berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi prasangka. Menurut Brian dan Birner pada tahun 2024, faktor-faktor yang mempengaruhi prasangka adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu konflik langsung antar kelompok, yaitu prasangka muncul karena kompetisi antar kelompok sosial untuk memperoleh kesempatan dan komoditas yang berharga dan berkembang menjadi kebencian prasangka dan dasar emosi. Yang kedua, pengalaman awal berdasarkan social learning theory, yaitu prasangka dipelajari dan dikembangkan dengan cara yang sama seperti sikap yang lain, yakni melalui pengalaman langsung dan observasi. Media massa juga memainkan peran dalam perkembangan prasangka. Yang ketiga, kategorisasi sosial, efek kita versus mereka dan kekalahan atribusi utama, yaitu kecenderungan untuk membuat kategori sosial yang membedakan antara in-group kita dengan out-group mereka, kecenderungan untuk member atribusi yang lebih baik dan menyanjung anggota kesalahan atribusi utama yang sama seperti self-serving bias hanya saja terjadi dalam konteks antar kelompok. Yang keempat, stereotip, yaitu kerangka berpikir yang terdiri dari pengetahuan dan keyakinan tentang kelompok sosial tertentu dan trait tertentu yang mungkin dimiliki oleh orang yang menjadi anggota kelompok. Stereotip mempengaruhi proses informasi sosial diproses lebih cepat dan mudah diingat sehingga mengakibatkan terjadinya seleksi pada informasi. Yang kelima, selanjutnya, mekanisme konektif lain dalam prasangka. Hubungan palsu dan homogenitas outgroup, yaitu kecenderungan melebih-lebihkan penilaian tingkat laku negatif dan kelompok yang relatif kecil. Hubungan palsu dan homogenitas outgroup, yaitu kecenderungan untuk mempersiapkan orang dari kelompok lain yang bukan kelompoknya. Yang berikutnya, konformitas. Prasangka sebagai besar dipertambahkan oleh ketidakberdayaan. Jika prasangka telah diterima secara sosial, banyak orang yang akan mengikuti jejak tersebut dengan perlawanan yang lemah dan mengikuti kebiasaan yang ada. Yang selanjutnya, bias dalam kelompok. Bias dalam kelompok menjadi salah satu faktor terjadinya prasangka kelompok, yaitu kecenderungan untuk
menyukai kelompok sendiri, definisi kelompok mengenai siapa diri Anda, apa jenis kelompok Anda, ras, agama, suatu pernikahan, jurusan dalam pendidikan, semua mengimplikasi suatu definisi siapa yang bukan diri Anda. Semakin dekat dengan milik mereka atau kelompok, segala hal terlihat semakin baik. Semakin jelas adanya lingkaran dalam kelompok unik untuk melibatkan kita. Berikutnya yaitu ada aspek-aspek prasangka. Menurut Ahmadi pada tahun 1991, prasangka terdiri dari tiga aspek, yaitu aspek kognitif yang merupakan sikap berhubungan dengan hal-hal yang ada dalam pikiran. Yang kedua, aspek afektif, yaitu menyangkut perasaan-perasaan tertentu seperti ketakutan, kedengkian, simpati, antisipasi, dan sebagainya. Yang ketiga, aspek konatif, yaitu suatu tendensi atau kecenderungan untuk bertindak atau berbuat sesuatu terhadap objek tertentu. Misal kecenderungan member pertolongan, menjauhkan diri, dan sebagainya. Berikutnya ada indikator prasangka. Prasangka memiliki 3 indikator utama, yaitu berperilaku merendahkan intelektual, perilaku merendahkan cultural of individual attributes, dan perilaku merendahkan moralitas dari individuan atau kelompok, yaitu menjadi objek dari prasangka. Indikator tersebut tidak dapat lepas dari penilaian yang dilakukan oleh kelompok satu terhadap kelompok lain. Indikator tersebut adalah perilaku menghindar, perilaku antisosial, perilaku kekerasan, dan perilaku merendahkan regulitas. Yang berikutnya ada ciri-ciri prasangka kelompok. Dapat dilihat dari kecenderungan individu untuk membuat kategori sosial. Kategori sosial adalah kecenderungan untuk membagi dunia sosial menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok kita in group dan kelompok mereka out group. In group adalah kelompok sosial di mana individu merasa dirinya dimiliki atau memiliki, sedangkan out group adalah grup di luar grup individu itu sendiri, yaitu kelompok orang lain di luar dari dirinya. Ciri-cirinya dari prasangka berdasarkan penguatan perasaan in group dan out group adalah: yang pertama, proses generalisasi terhadap perbuatan anggota kelompok. Yang berikutnya, kompetensi sosial. Terus ada penilaian ekstrim terhadap anggota kelompok lain. Yang keempat, pengaruh perspektif selektif dan ingatan masa lalu. Yang kelima, ada perasaan frustasi atau scoping goting. Keenam, ada agresi antara kelompok atau antar individu. Yang ketujuh, ada dogmatisme. Sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dilanjut ke teman saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryanto Setiawan. Di sini aku akan membahas tentang diskriminasi. Apa itu diskriminasi? Diskriminasi adalah suatu sikap yang membedakan kelompok atau golongan yang satu dengan golongan yang lainnya. Biasanya orang atau suatu kelompok membedakan dari suku, ras, agama, dan lain sebagainya. Biasanya pelaku diskriminasi adalah suatu kelompok atau golongan yang mayoritas kepada golongan yang minoritas. Jenis-jenis diskriminasi itu ada 2. Yang pertama adalah rasisme. Rasisme di sini bisa dikatakan adalah membedakan antara kelompok kita yang paling unggul atau yang paling bagus dan merendahkan kelompok yang lainnya atau menjelek-jelekan kelompok yang lainnya. Misalkan nih, kelompok A dan kelompok B. Kelompok A adalah orang yang sangat pintar, yang paling pintar. Namun kelompok A ini malah menindas, menjelek-jelekan kelompok B yang mayoritas adalah orang di bawah mereka. Nah, hal ini termasuk ke dalam diskriminasi jenis rasisme. Kedua, yaitu seksisme, merupakan tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan. Misalnya gini, laki-laki itu paling kuat, paling pintar dibandingkan dengan perempuan. Nah, itu bisa termasuk diskriminasi
jenis seksisme. Apa sih yang menyebabkan diskriminasi itu terjadi? Yang pertama adalah prasangka. Prasangka adalah menganggap kelompok lain itu kelompok yang paling jelek, paling buruk. Padahal itu tidak. Misalkan gini, kelompok merah dengan kelompok hijau. Nah, kelompok merah ini pernah ada satu anggota ya melukai atau meninju, bahkan buat kekerasan kepada salah satu anggota kelompok hijau. Dari kejadian tersebut, kelompok hijau ini menganggap semua anggota kelompok merah ini adalah berkelakuan buruk, mempunyai perilaku yang sangat tidak baik. Padahal itu tidak. Karena kelompok merah ini adalah orang-orang yang terbaik, hanya saja ada satu oknum yang menyebabkan kelompok hijau membuat prasangka seperti itu. Hal itu termasuk dari prasangka. Dua, yaitu stereotip. Stereotip ini menganggap kelompok lain atau citra kelompok lain itu tidak sesuai dengan apa yang kebenaran itu terjadi. Jadi kita menganggap kelompok A ini adalah kelompok yang malas, jelek, buruk, dan sebagainya, tanpa mengetahui kebenaran dari kelompok A itu sendiri. Nah, seperti itu contohnya ya teman-teman. Jadi stereotip ini adalah menganggap kelompok lain atau jadi stereotip ini menganggap citra suatu kelompok itu tanpa membuktikan kebenaran citra tersebut. Nah, misalkan nih, orang yang di atas beranggapan bahwa orang yang di bawah itu cenderung malas, bolos, atau gimana. Itu termasuk stereotip yang buruk dan tidak ada landasan untuk bisa mengatakan hal itu tanpa ada bukti atau kebenaran hal tersebut. Nah, sekian informasi dari kelompok kami. Terima kasih teman-teman untuk diskusi kali ini. Nah, jika ada yang pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar atau menanyakan di grup WhatsApp. Sampai jumpa dan sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya.